Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak adalah Wayan Suarse. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan Pak Wayan atau Pak Suarse. Saat ini Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atau bidang akademik, dan juga sebagai salah satu staf pengajar di SMA Negeri 1 Seririt, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak serta MPLS, dalam kegiatan MPLS ini anak-anak akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, juga dikenalkan dengan guru-guru yang nanti akan mengajar anak-anak di sekolah, kemudian aturan-aturan sekolah yang harus anak-anak ikuti, dan tidak kalah penting, anak-anak akan dikenalkan dengan kurikulum sekolah yang sebentar Bapak akan jelaskan sedikit. Baik, untuk kegiatan MPLS mengenai kurikulum sekolah, anak-anak kelas 10 baru akan diperkenalkan dengan jurusan. Kalau di tingkat SMP anak-anak belum mengenal jurusan, nah di tingkat SMA ini anak-anak akan diperkenalkan dengan jurusan. Di SMA Negeri 1 Seririt dikembangkan 3 jurusan, yaitu jurusan MIA, matematika, dan ilmu alam, kemudian jurusan IIS, ilmu sosial, serta jurusan Babut atau bahasa budaya. Jadi nanti anak-anak akan memilih salah satu dari jurusan tersebut. Di dalam jurusan MIA, jadi anak-anak yang memilih dan mendapat jurusan MIA nanti akan mempelajari mata pelajaran fisika, matematika, biologi, dan kimia. Untuk anak-anak yang memilih jurusan IIS nanti akan mempelajari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan anak-anak yang memilih atau mendapat jurusan bahasa budaya akan mempelajari bahasa dan sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris, bahasa Jepang, dan antropologi. Nah, itu tentang jurusan. Kemudian di tingkat SMA ini anak-anak kelas 10 akan mempelajari 16 mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran kelompok wajib A, kemudian mata pelajaran kelompok wajib B, mata pelajaran peminatan yang tadi Pak sebutkan itu ya, sesuai jurusan, dan juga nanti akan mendapat 2 mata pelajaran lintas minat. Lintas minat ini maksudnya adalah mata pelajaran peminatan yang dilintaskan atau diberikan ke jurusan atau peminatan lain. Jadi anak-anak yang memilih jurusannya juga akan mempelajari mata pelajaran peminatan di jurusan lain. Contohnya jurusan MIA akan mempelajari atau mendapat mata pelajaran yang ada di jurusan IIS seperti sejarah, dan juga bisa mendapat pelajaran dari jurusan Babut, contohnya antropologi. Itu lintas minat. Jadi 16 mata pelajaran ya anak-anak. Kemudian masalah penilaian. Dalam penilaian tidak jauh berbeda dengan yang anak-anak sudah dapatkan di SMP. Jadi anak-anak akan dinilai oleh guru, bapak ibu guru yang nanti mengajar, dinilai dalam bidang sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan sikap, anak-anak akan dinilai dari cara anak-anak berinteraksi dengan teman dan juga dengan guru. Misalnya bagaimana bertutur kata, bagaimana cara
menyapa di WhatsApp, Google Meet atau Zoom. Nah, jangan lupa untuk melihat sikap ini, anak-anak menerapkan senyum, sapa, dan salam. Selain itu, anak-anak diharapkan juga tidak lupa mengatakan kata maaf, tolong, dan terima kasih ya. Ketika anak-anak ingin meminta bantuan, ketika anak-anak ingin ingin mendapat bantuan gitu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atau mengucapkan kata maaf jika ada sesuatu yang kurang dimengerti. Nah, untuk penilaian pengetahuan, anak-anak akan dinilai sejauh mana pemahaman dari konsep-konsep teori yang anak-anak sudah pelajari. Jadi dinilai dalam pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Berikutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini anak-anak akan dinilai dalam hal penerapan dari konsep dari teori yang sudah anak-anak pelajari. Berikutnya perlu Pak sampaikan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan untuk sementara waktu karena situasi pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, pembelajaran kita dilakukan secara daring atau online. Jadi bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Meet, Zoom, melalui Google Classroom, dan mungkin learning management system lain yang digunakan nanti oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi ini untuk sementara waktu, dan jika situasi memungkinkan pembelajaran tatap muka terbatas akan dilakukan, dan seandainya kita sudah terbebas dari pandemi ini, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka secara penuh di sekolah bisa dilaksanakan. Anak-anak peserta MPLS yang Bapak banggakan, sama seperti di tingkat SMP, di tingkat SMA juga anak-anak akan mengenal istilah KBM atau KKM, jadi kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai minimal yang harus anak-anak peroleh di setiap mata pelajaran. Nah, KKM ini akan berkaitan dengan kenaikan kelas atau ketuntasan. Jadi aturan kenaikan kelas berkaitan dengan KKM ini, anak-anak dikatakan tuntas atau bisa naik kelas ketika satu, mata pelajaran yang tidak tuntas itu maksimal 2. Jadi hanya boleh 2 mata pelajaran yang tidak tuntas atau nilainya di bawah KKM 2. Ingat ya anak-anak. Kemudian sikap anak-anak itu minimal baik. Jadi memperoleh nilai sikap minimal baik. Dan yang terakhir, jangan lupa kehadiran. Jadi absensi itu minimal 90% dari total kehadiran semua, dari total pertemuan semua, 90%. Jadi absensi ini dilakukan baik pembelajaran dilakukan secara daring, secara tatap muka, absensi itu tetap ada. Jadi minimal 90% dari total pertemuan. Demikian anak-anak, sedikit pengenalan, penjelasan dari Bapak mengenai kurikulum. Nah, semoga menambah pengetahuan, wawasan anak-anak di masa MPLS ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran untuk mencapai siswa yang cerdas, kompetitif, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi,
dari SMA Negeri 1 Sreden. Akhir kata, Pak tutup penjelasan ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.